Halo, selamat sore. Untuk mungkin Indonesia Timur sudah selamat malam ya. Ya, terima kasih untuk bisa bergabung bersama lagi. Saya Ibu Yulia dari Yayasan Lembaga Sabda. Senang bisa melakukan acara yang istimewa pada sore hari ini ya. Hari ini kita akan melakukan PA live. Jadi kita akan lakukan PA langsung gitu ya dengan beberapa teman dan dengan semua peserta yang hadir pada hari ini, sore ini untuk kita bersama-sama mencoba melakukan PA bersama. Nah, karena waktu nggak lama ya, maksudnya kita hanya punya waktu setengah jam, jadi saya harus cepet-cepet nih ya untuk bisa melakukan PA singkat banget. Kali ini sangat singkat banget karena hanya setengah jam dan kita akan lakukan PA bersama-sama dengan harapannya kita bisa fun ya. Ini baru pertama kali sih terus terang, jadi kita nggak ngerti apakah akan ada kesulitan, tapi semoga tidak ya. Iya. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang surga, kami bersyukur pada sore hari ini karena kami boleh hadir bersama-sama dengan teman-teman baik yang ada di Sabda maupun teman-teman yang lain yang bergabung di IG Live Ayo PA. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang akan menolong kami pada malam hari ini untuk belajar firman-Mu bersama-sama. Tuhan, ini pertama kali kami melakukan PA Live. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau tolong kami supaya kami boleh berinteraksi dengan baik dan terutama kami boleh belajar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur dan berharap ada banyak teman-teman yang akan hadir pada malam hari ini dan kita bisa bersama-sama mengikuti PA Live ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Halo Nikos, Roma, dan juga teman-teman yang lain. Ya, hari ini kita akan lakukan PA Live. Dan saya akan mengundang 2 orang untuk bergabung bersama-sama saya. Yaitu saudari Tere dan juga saudara Rialdi. Tapi saya sebelum invite ya, saya akan jelaskan dulu apa yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kita akan mengikuti jadwal Badeno. Saudara tahu Badeno kan ya? Baca, dengar, nonton. Nah, jadwal Badeno hari ini itu membaca Markus 15. Jadi kita akan lakukan Markus 15 ya. Saya yakin teman-teman yang sudah join dengan yang sudah menjadi follower dari Ayo PA pasti sudah mendapat berita di story dari Ayo PA bahwa hari ini kita akan lakukan Markus 15. Nah, Markus 15 ini cukup banyak ayatnya gitu ya, tapi kita nggak akan lakukan semuanya karena hanya ambil satu bagian kecil saja. Hei Pingkan, senang bisa ketemu. Halo Magdalena. Ya, senang bisa lihat teman-teman hadir pada malam hari ini ya. Nah, saya akan invite ya saudara Tere dan juga saudara Rialdi bersama-sama. Nah, nanti memang Tere dan Rialdi akan PA bersama dengan saya, tapi bukan berarti yang lain nggak boleh ikut. Cuman teman-teman yang lain bisanya melakukan komentar ya, melakukan komentar halo Tere. Halo Bu. Halo, ya kita tunggu Rialdi ya. Nah, teman-teman nanti boleh memberikan respons bersama-sama di komentar gitu ya. Iya. Halo Riyadi. Wow, ganteng amat kamu malam ini. Wah, senyum lebarnya sangat menyenangkan. Oke, Riyadi, aku invite kamu sama Tere untuk PA bersama-sama ya malam ini lewat IG Ayo PA. Nah, ya, aku harap kita akan fun melakukan PA hari ini dan karena waktu sangat singkat banget nih, jadi aku akan langsung aja ya. Saya akan kasih sedikit pengantar dari Markus 15. Tadi saya udah umumkan kalau kita akan lakukan PA sesuai dengan jadwal dari Badeno, yaitu Markus 15. Nah, saudara, Markus 15 ini
punya apa namanya, punya 1, 2, 3, 4. Nah, saya pakai buku nih, karena saya lebih senang pakai buku kalau PA. Tapi aku juga punya HP, jadi dua-duanya aku pakai, ya. Nah, senangnya kalau yang pakai buku nih, itu bisa lihat seluruhnya satu halaman gitu ya. Jadi satu pasal bisa langsung kelihatan. Nah, di Markus 15 ini ada 1, 2, 3, 4, 5 perikop, ya. Nah, kalau kita belajar satu pasal memang banyak banget, tapi kita akan hari ini kita akan perikop yang pertama saja. Jadi di Markus 15 itu ada Yesus di hadapan Pilatus, Yesus diolok-olok, Yesus disalibkan, Yesus mati, dan Yesus dikuburkan. Nah, ini adalah tema Paskah yang menurut saya ya paling dalam dan paling berkesan bagi saya, karena ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus menghadapi siksaan yang luar biasa dan mati dan akhirnya dikuburkan. Markus tuh salah satu yang aku seneng ya, Markus tuh bukunya pack gitu loh, maksudnya padat gitu berisi, sehingga hanya dari satu pasal saja Markus langsung mengupas seluruh perjalanan hari terakhir Tuhan Yesus di hadapan Pilatus, lalu diolok-olok sampai akhirnya dikuburkan. Nah, hari ini kita nggak akan semuanya, tapi secara khusus akan melihat karena Tere dan Riyadi memilih ayat dari dari perikop yang pertama, jadi kita akan membahas perikop yang pertama. Nah, saya harap saudara semua membaca keseluruhan dari Markus dulu kan? Ya, nanti saya akan berikan singkatnya saja dari perikop yang pertama. Jadi ini adalah peristiwa Yesus di hadapan Pilatus. Itu pagi-pagi para imam dan tua-tua sudah bermufakat jelek gitu ya, dan membelenggu Yesus dan menyerahkan itu kepada Pilatus. Lalu Pilatus sempat bertanya jawab dengan Tuhan Yesus. Lalu para imam mengajukan tuduhan-tuduhan dan Pilatus bertanya apakah Yesus akan membela diri. Ternyata tidak gitu ya. Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu Pilatus menawarkan kebiasaan pada saat itu untuk membebaskan satu orang, seorang pembunuh gitu ya, pada hari Paskah. Lalu Tuhan Yesus salah satu alternatif adalah Tuhan Yesus bisa selamat. Pilatus mungkin menginginkan Barnabas, tetapi ternyata mereka memilih Barnabas untuk dibebaskan. Nah, karena itu ini adalah seluruh rangkaian dari perikop ini. Jadi singkatnya saja ya. Ya, oke. Sekarang saya akan tanya ke Tere dulu. Tere, setelah kamu membaca perikop pertama dari Markus 15 ini, tokoh-tokoh siapa saja yang kamu temukan, Tere? Tokoh yang terlibat di sini. Buka ini ya, Bu, Alkitab. Oh, pasti. Harus dong, masa mau dihafalin. Oke, yang pertama itu di ayat pertama itu saya lihat ada di situ imam-imam kepala. Habis itu para tua-tua, ahli-ahli Taurat. Oke, lengkap nih ya. Iya. Pilatus, orang penting di Bait Allah. Oke, Pilatus. Pilatus, Tuhan Yesus. Pilatus ini orang percaya nggak menurut kamu, Tere? Kalau lihat dari cerita ini dan gimana dia goyah gitu, Bu, menurut saya dia bukan orang yang percaya. Ya, kalau seandainya orang yang dia bukan orang percaya. Oke. Siapa lagi? Dan yang terakhir itu yang saya lihat di sini Barabas. Barabas. Ya, kamu lupa satu yang paling penting tuh, Tere. Oh, yang di perikop pertama ya, Bu ya? Perikop pertama, iya. Tokoh yang paling utama kamu belum sebut. Tuhan Yesus. Iya dong. Oke. Iya. Kan Tuhan Yesus masuk di situ. Ya, ini tokoh-tokoh penting ya. Oke. Sekarang Riyadi, dari yang kamu baca ini, kira-kira peristiwa apa yang kamu lihat yang menurut kamu paling berkesan? Dari seluruh...
dari kisah yang saya baca dalam perikop pertama ini, saya memilih dan mencermati ayat yang ke-15. Markus 15 ayat yang ke-15. Itu peristiwa yang sangat menarik dan penuh pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Ya, jangan pelajarannya dulu ya, meneliti ayatnya. Kenapa di ayat 15 ini menurut kamu ada peristiwa penting? Peristiwa apa itu? Ya, di situ Pilatus memuaskan hati orang banyak sehingga dia membebaskan Barabas. Nah, ini ada istilah cari muka sekarang ini. Jadi karena cari muka bukan menggunakan pikirannya atau hati nuraninya pribadi, tapi ikutin apa kata orang gitu. Supaya dia dihormati, supaya dia dikenan, supaya dia didukung. Sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan apa yang awalnya dia pikirkan. Nah, ini menarik sekali untuk dikupas. Oke, ya, terima kasih. Kalau Tere, kamu peristiwa dari perikop pertama yang menarik untuk kamu apa, Tere? Waktu yang paling menarik itu yang dari ayat 1 sampai 5, Bu, tentang Pilatus. Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus untuk dihakimi gitu atau dikasih hukuman. Kenapa menarik? Kata-kata apa mungkin yang kamu bisa pilih yang membuat kamu merasa ini peristiwa yang penting? Kata-kata yang diadili. Setelah itu Tuhan menjawab. Tuhan Yesus sama sekali nggak menjawab gitu. Jadi setelah Pilatus mempertanyakan siapa Tuhan Yesus saat itu, Tuhan Yesus hanya menjawab ketika di hadapan Pilatus gitu. Sedangkan di hadapan para imam dia tidak menjawabnya lagi. Tidak menjawab. Menarik ya, menarik. Iya. Oke. Selain itu, Riyadi, ada nggak kata-kata yang menarik dari seluruh perikop ini yang menurut kamu syarat dengan syarat dengan pengertian teologis gitu? Atau nggak usah teologis sih, maksudnya kata-kata yang menurut kamu tuh penting yang menjadi kunci kata dari perikop ini? Oke. Teman-teman yang di rumah juga boleh menjawab ya. Nanti aku akan bacain. Oke. Kembali lagi ke ayat 15 di bagian yang terakhir, kalimat terakhir. Tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Di sini ada 3 kata kerja pasif yang diucapkan hanya dalam satu kalimat. Ini menarik sekali. Di ayat berapa itu, Riyadi? Kenapa, Bu? Di ayat berapa tadi? Ini di ayat 15. Oh, 15 lagi. Wow, ya. Perikop di Markus 15 ini. Perikop pertama, bagian akhirnya adalah disesah, diserahkan, disalibkan. 3 kata kerja pasif yang ditujukan kepada Yesus. Ini penderitaan dan kesengsaraan Yesus yang dia pikul untuk menggantikan kita sebagai anak domba Allah. Iya, ya. Kalau tadi Tere melihat kata diadili muncul gitu ya, dan Yesus tidak menjawab, itu juga salah satu bagian yang menarik untuk dibahas. Kemudian Riyadi lebih banyak memfokuskan ke bagian yang terakhir ya. Tetapi di tengah itu ada ayat 6 sampai ayat yang ke-14 gitu ya. Itu ada peristiwa yang juga menarik. Coba Tere dan Riyadi dan juga teman-teman yang ada di rumah, silahkan meneliti lagi karena tadi 1 sampai 5 sudah dilihat oleh Tere ya. Sekarang 6 sampai ke 14 belum nih. Ya, supaya nanti tidak meloncat supaya bisa urut. Oke. Silakan lihat adakah kata-kata yang menarik yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Tere boleh jawab atau Riyadi juga boleh jawab. Kalau menurut saya di ayat 6 sampai 14 ini berbicara tentang orang-orang yang saat itu menyaksikan
pemeriksaan Yesus gitu. Jadi mereka berteriak gitu, berteriak supaya Tuhan Yesus diadili atau dihukum saat itu. Itu sih Bu yang saya lihat. Oke, ya. Ada satu kata Tere di ayat 6 itu yang membuat orang-orang ini berteriak-teriak, yaitu kata dibebaskan. Karena Iya. Pilatus ingin membebaskan Tuhan Yesus ya, karena dia tidak menemukan kesalahan apa-apa. Itu sebabnya mereka menjadi berteriak-teriak gitu ya, untuk maksudnya tidak setuju dengan Pilatus. Oke, Riyadi, dari 6 sampai 14 ini ada kata lain nggak selain dibebaskan yang menurut kamu menarik? Ya, sebenarnya awalnya saya juga tertarik dengan ungkapan itu ya, bahwa ada kebiasaan untuk membebaskan. Kemudian kalau kita lihat lagi, mereka itu di sini harus memilih sehingga, nah ini dia yang menarik, ayat 13, maka mereka berteriak lagi, katanya salibkanlah dia. Ini ada penekanan lagi, udah berteriak terus diucapkan lagi. Padahal di usaha pertama udah berteriak, tapi saking ngototnya mereka berteriak lagi. Berarti ini benci banget sama Tuhan Yesus. Pengen bener, salibkan. Wah, usahanya keras banget. Aduh, kamu benar-benar bisa mengungkapkan emosi dari orang-orang ini. Kalau aku lihat juga ya di ayat 11, kenapa mereka berteriak-teriak bahkan menurut kamu sampai berkali-kali? Itu kuncinya di ayat 11 nih. Apa tujuan ada yang mereka? Iya, tujuan mereka adalah menghasut orang banyak itu dengan kata-kata yang begitu bersemangat. Itu kan biasa ya kalau kita ada di tengah-tengah demo. Enggak tahu Riyadi pernah ikut demo enggak ya? Tere pernah ikut demo enggak? Enggak. Kalau lihat pemimpinnya tuh berteriak-teriak dengan semangat gitu, kita semua pengikutnya tuh tanpa mikir gitu kadang-kadang ya, mereka akan ikut-ikut berteriak gitu. Jadi ini kenapa para imam itu berteriak-teriak? Karena dia ingin menghasut orang banyak ini untuk sama-sama dengan mereka. Belum tentu sebenarnya orang banyak ini setuju, tetapi karena semangat ya, kayak tadi ya, semangatnya Riyadi itu bisa menghasut banyak orang nih. Iya. Oke. Wah, aduh, waktu sudah berjalan cepat sekali. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih ya, tadi dari Tere dan juga dari Riyadi, teman-teman belum berpartisipasi nih yang ada di rumah. Ayo ikut menjawablah. Kalau ada kata-kata penting, kata-kata yang diulang-ulang, kata-kata yang menurut kalian tuh memegang kunci dari peristiwa yang sangat bersejarah ini, silahkan ditulis ya di kolom komentar. Saudara, ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ini yang menyebabkan kata Pilatus atau nama Pilatus itu disebutkan di pengakuan iman orang Kristen. Nggak tahu, Tere sama Riyadi hafal nggak pengakuan iman Kristen? Hafal ya, tiap minggu diucapkan ya. Itu heran sekali kata Pilatus, orang yang nggak percaya, orang yang tidak sebenarnya justru yang membuat Tuhan Yesus disalib itu muncul di pengakuan iman Kristen. Nah ini salah satu dasarnya adalah dari Markus 15 ini ya, peristiwa Pilatus yang akhirnya memutuskan untuk membebaskan Barnabas dan mensalibkan Tuhan Yesus. Ya, jadi peristiwa penting adalah para imam dan semua tua-tua ahli Taurat, mahkamah agama, mereka membawa Tuhan Yesus ke Pilatus. Lalu Pilatus sempat berbicara dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjawab. Tetapi ketika Pilatus bertanya kepada Tuhan Yesus untuk menjawab kepada para mahkamah agama ini, Tuhan Yesus tidak menjawab. Lalu para imam semakin semangat dan menghasut setiap orang yang ada di sana untuk bersama-sama berteriak kepada seluruh massa di situ untuk menyalibkan Tuhan Yesus dan memilih Barnabas untuk dibebaskan. Dan mereka berteriak-teriak dengan sangat antusias seperti tadi antusiasmenya Riyadi, ya. Lalu mereka
mereka melihat Pilatus memuaskan hati orang banyak. Ini tadi yang dikatakan oleh Riyaldi, dan membebaskan Barnabas. Itu inti dari seluruh perikop ini. Maaf kalau kita nggak bisa membahas terlalu dalam-dalam karena waktu gitu ya. Nah, mungkin gantian. Tadi udah Tere duluan terus ya, sekarang Riyaldi. Oke, jadi Riyaldi dari perikop pertama ini, kamu belajar apa? Oke, Bu. Yang saya pelajari adalah kita tidak boleh memuaskan hati orang banyak, tapi kita harus memuaskan hati Allah. Jadi keputusan yang kita ambil tidak boleh berdasarkan seruan orang. Gak boleh ikut-ikutan. Patokan kita untuk bertindak adalah kebenaran. Kita harus punya tuntunan, ya firman Tuhan. Amin. Kalau kata Mazmur 119, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan lagi dengar apa kata orang, dengar si itu, si ini. Aduh, itu akan membuat hati kita jadi terseok-seok, nggak tahu harus kemana. Dan akhirnya karena nggak tahu harus kemana, udahlah, dengar apa kata banyak orang aja. Sehingga hidupnya dengan seruan orang, itu hati-hati. Jangan memuaskan orang, puaskanlah Tuhan. Ya, makasih Riyaldi. Sekarang Tere, kamu belajar apa Tere dari apa yang sudah kita analisa, yang sudah kita pelajari tadi? Kalau saya sendiri, perikop pertama ini menurut saya adalah berbicara tentang bagaimana Tuhan tetap taat dan setia pada apa yang udah dinubuatkan sama Allah gitu. Atau di sini kan Tuhan Yesus sebenarnya bisa aja gitu, dia tuh 100% Allah, 100% manusia, bisa aja membela diri gitu. Tapi yang saya lihat dia tetap taat, dia tetap setia untuk menggenapi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia gitu. Jadi saya sendiri belajar untuk meskipun gitu sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, banyak tantangan, penderitaan, dan aniaya yang kita alami ketika mempertahankan kebenaran, kita harus tetap taat dan setia gitu, karena kita udah diselamatkan, kita udah ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti kita juga harus mempertanggungjawabkan keselamatan tersebut. Itu sih Bu, kesetiaan dan ketaatan sangat-sangat ditekankan di perikop ini gitu. Ya, nah, betul ya, sangat betul, setuju dengan Riyaldi dan setuju juga dengan Tere. Nah, saudara-saudara, saya melihat ada beberapa tanggapan nih ya, ada beberapa tanggapan yang sudah diberikan. Ibu Evi, memuaskan hati orang banyak, itu menarik sama dengan Riyaldi tadi ya. Kemudian Pak Jeffrey, ungkapan raja orang Yahudi itu menarik ya, dan itu diulang-ulang. Saya setuju ya, itu salah satu kata yang diulang-ulang adalah raja orang Yahudi. Dan Ibu Evi bertanya kenapa Pilatus ini seperti tidak tegas ya, maunya menyenangkan orang banyak. Tadi sudah dijawab juga oleh pelajarannya sudah dijawab juga oleh Saudara Riyaldi. Lalu tanggapan Ibu Lani, Pilatus memang tujuannya adalah menyenangkan orang banyak. Itu punya sindrom apa ya, hero gitu ya. Ya, kemudian ada saudari atau saudara ya, Masaro Yuswa. Mungkin saudara. Iya. Oke. Menurut saya justru di sini terlihat bahwa agama tidak memperbaiki hati manusia berdosa, karena yang terlibat penyaliban Yesus merupakan tokoh agama. Wah, setuju ya. Itu salah satu pelajaran yang kita bisa dapat ya, bahwa menjadi tokoh agama itu tidak selalu mereka bisa memperbaiki hati orang gitu ya. Malah mereka justru menjebloskan, membelokkan kebenaran menjadi tidak benar. Kemudian Ibu Melce, keputusan Pilatus karena kemauan orang banyak berteriak salibkan itu juga menarik ya. Rupanya semua banyak yang tertarik dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Saudara Riyaldi ya. Ini Pilatus ini memang tokoh yang kontroversial ya, kontroversial. Iya. Nah, teman-teman, ini tadi adalah proses PA yang kita coba lakukan. Nah, proses melakukan PA itu punya satu persyaratan, yaitu harus punya metode. Nah,
Saya tadi sengaja untuk tidak mengatakan metode apa yang saya pakai, tapi sekarang saya akan menjelaskan kenapa tadi saya tanya untuk Tere dan Riyadi untuk meneliti, untuk membaca dulu ya. Tadi kita sudah membaca, sudah mengulang peristiwanya ini, lalu untuk menyebutkan kata-kata yang penting, kata-kata yang diulang-ulang, atau kata-kata yang syarat dengan unsur teologis, atau kata-kata yang menjadi keywords gitu ya untuk seluruh perikop ini. Nah, itu adalah proses dari analisa. Jadi yang pertama itu simak, kita menyimak seluruh perikop dengan baik. Yang kedua menganalisa kata-kata apa yang di situ, peristiwa apa yang menarik di situ, hal apa yang bisa kita lihat dengan jelas gitu, dan tokoh-tokohnya siapa saja, itu menganalisa. Lalu bagian yang ketiga, jadi simak, analisa, kemudian belajar. Nah, B, belajar. Nah, belajar ini tadi kita sudah mengungkapkan, juga ada beberapa teman dari peserta metode sabda. S, simak, A, analisa, B, belajar. Nah, sekarang yang keempat, yaitu diskusi atau doa. Ya, setelah kita mendapatkan apa yang kita pelajari, maka kita berdoa. Kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku belajar kayak tadi ya. Apa yang sudah kita dapatkan dari perikop ini. Lalu kita juga diskusikan, bisa didiskusikan dengan teman. Bisa juga kita sharekan apa yang kita pelajari ini kepada teman. Nah, kalau boleh nih, teman-teman nanti Tere, teman-teman yang lain juga ya, tapi Tere dan Riyadi secara khusus, apa yang kamu pelajari dari perikop ini, nanti Tere kamu akan sharekan kemana? Kamu akan bagikan ke siapa? Kalau saya, pastinya yang pertama itu adik-adik dulu. Adik-adik saya, setelah itu saya juga masih punya adik-adik di pelayanan mahasiswa, Bu, gitu. Jadi saya juga harus membagikan ke mereka sama teman-teman yang di sekitar juga. Caranya gimana? Kamu akan membuat blog, kamu membuat renungan, atau kamu akan membuat satu inti pelajaran yang kamu bagikan ke mereka? Gimana caranya? Biasanya itu sih buat inti dari pelajaran hari itu. Setelah itu bagikan ke grup dan juga dibuat di story WA ataupun IG gitu, Bu. Oke, ya, thank you. Kalau Riyadi, kamu akan bagikan perikop yang kamu pelajari malam ini ke siapa? Saya akan bagikan pelajaran hari ini ke orang-orang yang ada di WA grup, yaitu teman-teman jemaat gereja gitu. Dan itu juga akan saya upload biasanya di blog saya sendiri, rialdipasaribu.com. Oh, gitu. Teman-teman silakan mengakses blognya Riyadi. Ya, jadi kamu tiap hari atau gimana? Berapa sering kamu upload blog kamu? Blognya isinya apa biasanya? Blognya berisi renungan firman Tuhan, update setiap hari. 1 tahun 365 renungan. Oh, lengkap ya. Hari ini ada, besoknya lagi ada. Oke, iya. Silakan teman-teman boleh mengakses blognya Riyadi. Kalau tertarik boleh nanti DM dia ya. Iya. Oke. Saya sangat bersyukur kalau apa yang kita pelajari hari ini itu kita bisa siarkan. Nah, kadang kita belum bisa mengformulasikan pelajaran yang kita dapat. Bahkan mungkin malah ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi ketika kita PA, kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang justru kita, nggak bisa jawab nih, tidak ada di teks gitu ya, yang membuat kita bertanya-tanya, yang membuat kita tidak jelas. Nah, bisa saja proses D ini, diskusi ini, kita bawa pertanyaan itu kepada teman yang lain, atau kepada pemimpin PA kita, atau kepada hamba Tuhan, atau kepada orang Kristen yang lain, atau ke orang tua kita gitu ya, yang mengerti proses ini, atau mengerti pertanyaan yang kamu ajukan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya berupa pertanyaan pun boleh, dan itu bisa didiskusikan lebih lanjut kepada orang yang lebih dewasa secara iman untuk bisa
mendapatkan masukan gitu ya. Nah, sekarang proses yang terakhir aplikasi ya, aplikasi. Dari pelajaran yang tadi didapat, apa aplikasinya? Oke, silakan Rialdi dulu mungkin. Gimana caranya mengaplikasikan pelajaran yang kamu dapat hari ini? Jadi aplikasinya menegaskan kembali pelajaran yang sudah kita dapat, yaitu kita harus memuaskan hati Allah. Jangan sampai tindakan, keputusan, perkataan, pikiran itu dipengaruhi oleh apa kata orang. Apa kata orang ini pun tanda kutip adalah seruan-seruan yang negatif, yang jahat, yang menghasut kita untuk masuk pada perangkap setan. Nah, caranya gimana? Tunduklah kepada Allah, sehingga kita punya kuasa melawan iblis. Nah, tunduk kepada Allah, itu artinya kita menyenangkan hati Allah. Lagunya, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Itu aplikasinya. Saya akan menyenangkan hati Allah, memuaskan hati Allah. Amin, amin. Ya, oke. Thank you. Tere, apa aplikasi kamu? Aplikasinya yang pertama minta tuntunan Roh Kudus supaya terus dikasih kekuatan dan kemampuan untuk tetap mempertahankan kebenaran yang udah saya terima gitu melalui firman Tuhan, melalui PA yang tiap hari dilakukan di tempat kerja, bahkan juga secara pribadi gitu. Jadi karena ya kita nggak mungkin mampu gitu, kita nggak akan mungkin mampu menghadapi gimana dunia yang sekarang ini kalau kita itu nggak punya pegangan yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ya sama kayak Kak Rialdi juga gitu. Terus menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini. Iya, amin. Jadi kayaknya inti dari pelajaran yang sangat penting yang perlu kita akan ingat gitu ya selamanya, dan akan kita aplikasikan tuh tentang kebenaran ya. Bagaimana kita mendapat kebenaran, mempertahankan kebenaran, dan menyatakan kebenaran supaya kita boleh menyenangkan Tuhan. Well, thank you guys. Saya juga belajar banyak hari ini, terutama tentang semangatnya Rialdi untuk membela kebenaran ya. Bukan orang banyak. Orang banyak, tapi sering susah ya di tengah-tengah kehidupan yang sangat sangat beragam ini, kadang kita tidak mendengarkan orang banyak tuh kadang sulit gitu ya. Nah, karena itu kita harus belajar benar-benar firman Tuhan supaya itu benar-benar masuk di dalam hati kita dan kita tidak terpengaruh gitu ya. Tapi tantangannya besar nih memang ya. Kebayang nggak sih Rialdi dan Tere kalau nanti di tengah orang banyak tuh ternyata orang banyak tuh berseberangan sama kita, nggak setuju sama kita. Kebanyakan orang nggak setuju sama kita, terus kita di tengah-tengah itu, terus kita mungkin diancam dengan banyak hal. Kira-kira kita bisa bertahan nggak ya? Harus bisa semangat dengan kuasa Roh Kudus. Jadi domba di tengah serigala itu memang perlu kuasa Tuhan. Ya, betul. Memang mungkin nggak gampang, tapi kalau sudah sejak muda seperti Tere dan Rialdi sudah belajar firman Tuhan, saya yakin kedepannya kita akan lebih berani gitu ya, dan kita akan diajar oleh Tuhan untuk berani sedikit-sedikit dan akan terus membela kebenaran Tuhan. Ya, ini ternyata ada banyak teman-teman yang sudah juga memberikan tanggapannya. Yosua, Injil merupakan pribadi yang dapat mengubahkan hati manusia berdosa. Ini ada hubungannya dengan tanggapan Ibu Melja ya. Dan dari Pak Jeffrey, refleksi pelajaran hari ini menyenangkan hati banyak orang sangat related dengan ketakutan terhadap orang. Ya, bandingkan konteks dengan Injil yaitu Matius dan Yohanes. Betul Pak. Ya, menyenangkan hati orang banyak itu karena kita takut sama orang banyak gitu ya. Takut kita tidak disenangi, tidak populer. Tetapi tadi saya setuju banget dengan Rialdi dan Tere. Kita harus menyenangkan Tuhan lebih banyak dan tidak menyenangkan orang-orang, tapi menyenangkan Tuhan, gitu ya, menyenangkan Tuhan. Oke, thank you banyak. Dan teman-teman kita udah belajar satu metode, yaitu metode PA, SABDA. Coba ya,
teman-teman akan aplikasikan dalam renungan-renungan besok-besok. Simak, analisa, belajar, doa, ya, atau diskusi, lalu aplikasi, ya. Semoga ini bisa menolong untuk kita ber-PA lebih baik lagi untuk yang ke depan. Thank you banyak guys, waktunya udah lewat nih. Senang sekali bisa bergabung. Gimana nih? Kira-kira besok-besok lagi teman-teman akan gabung lagi untuk ikut PA lagi nggak? Kalau ada PA seperti ini, kira-kira gimana Riyaldi dan Tere? Semangat, ayo. Semangat, iya, iya. Nanti kita akan coba lagi ya, kan ini baru pertama, jadi baru percobaan. Mungkin kita akan lakukan beberapa kali, supaya teman-teman di rumah juga sudah mulai hafal dengan metodenya, sudah mulai lancar bagaimana mengupas bagian-bagiannya, walaupun iya kalau setengah jam tuh cepet banget ya, rasanya cepet banget, tapi semoga besok-besok bisa lebih baik lagi. Oke, thank you banyak Riyaldi sudah join kita, thank you Tere, senang sekali bisa bergabung, dan senang sekali untuk teman-teman semua yang ada di manapun yang hari ini sempat bergabung dengan kami. Kita akan terus belajar firman Tuhan dan jangan tergoda untuk menyenangkan banyak orang, ya, tapi menyenangkan Tuhan. Amin. Thank you. Kita akan tutup dalam doa sebelum kita pergi. Ya. Apakah bisa minta Saudara Riyaldi untuk tutup kita dalam doa? Boleh, Bu. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat perenungan akan firman-Mu, buat pendalaman Alkitab di malam ini. Tuhan berkati, supaya firman-Mu dapat kami makan, kami cerna Tuhan, sehingga itu jadi firman yang hidup di dalam keseharian kami. Kami aplikasikan firman ini setelah kami diskusikan, setelah kami pelajari, setelah kami analisa, setelah kami simak. Tuhan tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mau menyenangkan hati Allah, tidak mendengar hasutan apa kata orang, tapi mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan saja, sehingga anak-anak-Mu menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi domba di tengah serigala, menjadi anak Tuhan yang sungguh menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar PA ini juga bisa berjalan di waktu-waktu ke depan, dan banyak orang yang haus dan lapar akan firman-Mu, dan terus hidup dalam ketetapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, Kau sungguh amat baik, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan, amin. 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 Thank you.